Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati kepada dosen pengampu Akidah Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Ahmad Alim LCMA, mudahan Allah memberkati hidupnya, amin ya rabbal alamin. Puja puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberi kita beribu-ribu nikmat, dari nikmat iman, Islam dan sehat walafiat. Salawat beringkan salam marilah kita hanturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan sampai zaman terang menerang dengan ilmu pengetahuan. Baik, saya Muhammad Dija Saputra, Prodi Pendidikan Agama Islam dari kelas reguler C, akan menjelaskan tentang ulangan akhir semester akidah yang 9 materi yang akan dijelaskan saya satu tiap-tiap materi. Yang materi pertama tentang akidah dan ibadah. Akidah mungkin kita sudah tahu adalah suatu kepercayaan. Sebelumnya sudah dijelaskan adalah suatu kepercayaan. Dan ibadah adalah mungkin seorang manusia, mungkin kita akan terpaku dengan ibadah itu adalah sholat. Ibadah itu banyak, senyum pun ibadah. Emang terpaku, kenapa ibadah itu terpaku dengan sholat? Emang apabila sholat kita benar, semua ibadah akan baik. Itulah makanya kita sering dengar as-sholatu imanuddin. Sholat adalah tiangnya agama. Ibarat tiang, kalau suatu bangunan tiangnya berdiri, maka bangunan itu kokoh. Dan apabila tiang itu runtuh, maka bangunan itu ambruk. Maka ibarat inilah ibadah. Apabila sholat kita tidak benar, sholat kita tidak betul, maka ibadah kita pun akan dikit-dikit tidak benar, tidak betul. Ibadah ini, sholat ini kan adalah suatu yang akan ditanya pertama oleh Allah Subhanahu wa taala di kiamat nanti. Maka perbaikilah ibadah kita ini bersama-sama. Diri saya dengan kalian, kita harus perbaiki di ibadah kita ini, terutama sholat, karena apabila sholat kita benar, insya Allah ibadah yang lain akan benar. Yang kedua, akidah dan penyucian jiwa. Akidah dan penyucian jiwa ini artinya jiwa ini yang suci. Ibarat kita tahu bahwa di bahasa ini cuci, dalam arti cuci ini ya bersih. Dibersihkan jiwa kita ini dalam hati nurani kita. Hati kecil sekecil pun akan bersih. Betul. Apabila hati kita telah bersih, hati nurani kita telah bersih, insya Allah kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, akidah dan dakwah. Akidah dan dakwah, mungkin dakwah ini yang kita kenal mungkin ceramah di mana-mana, mengajak orang dengan kebaikan, mengajak orang selalu dekat dengan Allah, mengajak orang dengan salat kepada Rasulullah SAW. Tapi ada dua dakwah yang berbeda. Ada dakwah dengan lisan, ada dakwah dengan langsung, yaitu dengan jasa nurani kita. Dakwah pertama tidak mengajak orang, tapi ketika sudah ada azan, sudah waktunya sholat, kita azan di tengah-tengah masyarakat dengan lantunan yang indah, orang akan tertarik. Suara apa? Suara indah. Itu dakwah juga. Mungkin kita telah dengar cerita para wali songo. Dakwahnya mereka dua macam.
Pertama, mereka dakwah diri sendiri. Sebelum dakwah diri kita sendiri dulu, benarkan. Dia mau beli para wali songo memudahkan ajan, orang tertarik dan akhirnya dia mengajak. Mungkin yang kita kenal Sunan Kalijaga dakwahnya dengan wayang. Wayang itu kan adalah orang-orang milik orang-orang India, tapi diganti isinya dengan kajian Islam. Tertarik, itu ada dakwah juga. Bermacam-macam. Ada dakwah dari wali songo itu dengan gamelan, gamelan itu dengan suara-suara lantunan Al-Quran, salawat, itu pun dakwah juga. Yang penting dakwah itu mengajak ke jalan yang lurus, mengajak ke jalan Allah, dan mengajak kepada jalan Rasulullah. Tidak melenceng. Yang dakwah itu mengajarkan hak itu hak, batil itu batil. Mana yang kita harus kerjakan, mana yang harus kita tinggalkan. Itulah dakwah. Yang keempat, akidah dan akhlak. Akhlak adalah suatu mahal, akhlak ini. Apalagi di zaman sekarang, akhlak itu mahal. Banyak para pemimpin kita ini mungkin berilmunya luar biasa. Sekolah sampai di luar negeri. Tapi tidak ada akhlak, lihatlah para pemimpin kita. Makanya Rasulullah turun ke sini pertama melakukan akhlak, membenarkan akhlak. Akhlak ini sangatlah mahal. Bahkan Imam Ghazali menghormati orang yang berakhlak pada orang yang berilmu. Karena orang yang berakhlak itu susah. Karena manusia ini, banyak orang yang manusia ketika sudah berilmunya tinggi, banyak yang sombong. Itu tidak berakhlak. Padahal ketika ilmunya masih dikit, padahal ilmu kita ini selalu dikit, tapi merasa ilmunya belajar di mana-mana, merasa ilmunya sudah banyak, sudah hebat, sombong, itu tidak berakhlak. Sombong hanya sifat Allah, tidak boleh sifat manusia. Makanya akhlak ini akhlakul karimah. Luar biasa orang yang berakhlak. Rasulullah SAW sudah dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan akhlaknya di surat Al-Ahzab, luar biasa. Makanya akhlak ini sangat jarang di zaman sekarang apa. Makanya mudahan kita ini menjadi orang yang berakhlak pun menjadi orang yang berilmu. Hakikat waliullah. Waliullah adalah seorang yaitu sebagai walinya Allah, yaitu ibarat setelah di zamannya zamannya para rasul dan para nabi, zamannya para khalifatul rasyidin, zamannya para imam mahjab, dan zamannya para waliullah, dan terakhir zamannya para alim ulama. Alim ulama itu ya para habaib, para kiai, para ustadz, para orang soleh dan solihah. Para waliullah adalah kekasih Allah, dan yang tahu waliullah itu hanyalah waliullah sendiri. Waliullah, hakikat waliullah bermacam-macam. Ada namanya wali kutub, wali abda, wali ghos, ada namanya wali mazdub. Mungkin di Indonesia, terutama di Pulau Jawa ini terkenal dalam wali songo yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa ini. Kenapa beliau disebut para wali? Karena dakwahnya luar biasa. Keringat, tenaga, harta, bahkan nyawa beliau korbankan untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, hukum pelaku dosa besar. Hukum pelaku dosa besar ini, dosa besar adalah musyrik. Musyrik itu adalah dosa besar yang sangat tidak mungkin tidak akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia menyentuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah dosa pembunuh. Yang ketiga dosa jinah. Itu dosa-dosa besar. Tiga itu adalah dosa-dosa besar. Kenapa membunuh jadi dosa kedua? Padahal ada lebih besar, adalah fitnah, lebih kejam ada pembunuhan. Betul. Ghibah itu lebih kejam daripada jinah.
Betul. Bunuh. Tahu bunuh nih, bunuh. Udah mati, tapi fitnah itu lebih kejam daripada bunuh. Karena lebih baik mati daripada fitnah. Itu orang-orang yang merasa difitnah. Gibah lebih besar daripada orang zina. Karena gibah gibah itu mengomongin orang tapi aibnya, bukan kebaikannya. Zina sudah pasti terbukti kalau dia berzina, tapi gibah dia menjelekannya, mengungkit masalahnya padahal dia pun punya salah. Itu ada dosa besar, Allah akan menghukumnya. Setiap perkataan kita ini akan dipertanggungjawabkan, apalagi pelaku dosa besar akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah nanti. Maka kita harus jaga sikap kita, ucapan kita kepada siapapun. Ketujuh, cinta keluarga dan sahabat Nabi SAW. Arti cinta ini kan sangat mendalam. Cinta ini lebih tinggi daripada sayang. Suka itu sama semua orang. Suka karena sifatnya, suka karena kehebatannya, kecerdasannya, apapun. Tapi sayang itu di atas suka, tapi di bawah cinta. Sayang itu harus bertemu, saling bertemu. Tidak boleh waktu memisahkan, jarak pun memisahkan. Tapi arti cinta, walaupun waktu telah memisahkan, jarak telah memisahkan, kita tetap cinta. Seperti halnya kita cinta pada Rasulullah SAW. Padahal 15 abad yang lalu kita telah ditinggalkan oleh Rasulullah. Padahal makomnya ada di Jazirah Arab, tapi kita pun belum pernah ke makomnya. Mudahan kita ke makomnya. Amin ya rabbal alamin. Itu arti cinta. Cinta keluarga Nabi dan sahabat Nabi ya harus kita, kalau kita diakui sebagai umatnya Nabi. Siapa itu anaknya Rasul? Ada berapa anaknya Rasul? Berapa anak Rasul yang laki-laki, perempuan? Ada berapa istrinya Rasul? Siapa istri pertama Rasul? Siapa sahabat Rasul yang terkenal Khalifatul Rasyidin? Siapa sahabat Rasul yang terkenal kumandang azan yang indah? Kita harus tahu. Kalau kita ini cinta, buktikanlah. Ibarat kita cinta pada manusia, kita akan membuktikannya, mendekatkan keluarganya. Lah kita pun cinta pada Rasulullah, dekatkan keluarga Rasulullah, yaitu para habaib, para juriyahnya Rasul. Kita dekatkan para alim ulama, para kiai, para solehi. Kita dekatkan karena mereka lah yang memperjuangkan estafet Rasulullah. Kalau kita tidak bisa menjadi beliau, setidaknya kita menjadi pelindungnya supaya kita diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Yang kedelapan, balasan bagi orang yang zalim. Tentu saja setiap orang yang zalim akan mendapatkan balasan. Zalim terhadap siapa? Zalim pada anak yatim akan mendapat balasan. Zalim pada orang yang paling besar adalah zalim pada kedua orang tua. Dosa besar itu, durhaka, karena kita tahu ridhonya Allah sudah ada di ridho orang tua dan murkanya Allah sudah ada di murka orang tua. Orang-orang zalim akan mendapatkan balasan yang pedih di yaumil qiyamah nanti. Mereka telah berbuat zalim, memfitnah di sini, memfitnah hanya mementingkan hal dunia, tidak mementingkan hal yang selanjutnya. Mereka mengajak manusia bermaksiat, itu hal yang zalim. Kita harus menjadi orang yang baik, emang sulit, tapi kita harus berusaha menjadi orang yang baik. Itu mungkin akan mudah, tapi emang berjuangkannya, mengistiqomahkannya, itu akan sulit. Namanya suatu perjuangan. Ibarat kita sedang mengikuti suatu acara, ketika sudah babak final itu akan lebih sulit. Itu ibaratnya. 9, mewaspadai aliran. Ini aliran sesat. Apalagi zaman sekarang aliran sesat sangat banyak. Mungkin yang sudah terkenal, mungkin dalam musadik ada nama yang mengaku sebagai malaikat Jibril. Itu aliran sesat. Kita harus mewaspadai aliran sesat itu. Jangan kita sampai mempercayainya.
bahwasanya kita percaya Rasul terakhir, Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Betul? Jangan percaya aliran ini, jangan. Kita harus lihat dulu apa yang maksudnya. Kalau dia mengaku Nabi, jangan percaya bahwasanya Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengaku malaikat Jibril, jangan percaya malaikat Jibril itu terbuat dari cahaya. Kalau ada orang melihatnya malaikat, maka orang itu akan mungkin bisa mati. Karena bayangkan Rasulullah pun didatangi malaikat Jibril bisa kedinginan, apa kita manusia biasa. Makanya hati-hati dengan aliran sesat ini. Banyak sekarang aliran sesat ini di buku-buku, bahkan di internet, bahkan di sosial media, mengajak ini hanya mengambil keuntungan, mengajak ini suatu dapat suara. Itu aliran sesat berbahaya. Mungkin itu dari saya, kurangnya lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.